kita bangkit berdiri, kita mengikuti ibadah syukur kelemahan dilakukan di awal tahun. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 sampai 3. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki ibadah minggu, memperingati baptisan Tuhan. Bersama-sama juga kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di awal tahun ini. Kita juga akan memulai ibadah kelompok, maka kita bersama-sama khususkan ibadah saat ini dengan kita mengambil waktu teduh dan di dalam hati kita mengasihi yang demikian. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, masih di dalam tema
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita untuk mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita meminta bimbingan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan membaca, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Bagus sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar apapun yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Saiba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepadamu, utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
setiap orang berseru dalam hatinya, setiap orang berseru hormat, berseru di dalam hatinya. Tuhan bersembayang atas airnya, sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan kiranya beri kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya berkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Umat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Injil Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai 17, dilanjutkan ayatnya yang ke-21 sampai 22. Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 3, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan dan memelihara di dalam laku kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, luar biasa, selamat tahun baru. Setelah beberapa waktu lamanya tidak berjumpa, izinkan saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di awal tahun baru dulu kemarin saya nonton wayang. Ini hanya lewat YouTube. Bapak Ibu ketika melihat wayang akan melihat beberapa hal. Yang pertama itu jalan, terus kemudian ada wayangnya, ada yogo-yogo nih, sing napu gamelan dan lain sebagainya. Namun ketika kita memperhatikan
wayang, tentu jadi pusat perhatian adalah ya wayang-wayang. Ternyata di depan, di tengah, sang dalang di tengah, kemudian di samping kanan dan kiri ada wayang-wayang yang nanti akan dimainkan. Menurut lakone apa? Kalau lakone Petruk dadi ratu, ya berarti Petruk nanti yang akan jadi pemeran utama dengan pemeran-pemeran pendamping. Tapi yang menarik adalah ternyata banyak wayang yang dipajang, mulai dari gunungan, terus kemudian apa begitu sampai yang terakhir butok-butok. Apakah semuanya dimainkan? Boten. Semakin dekat dengan dalang, yaitu yang akan dimainkan. Semakin jauh dari dalang, berarti dia tidak akan dimainkan. Hal ini yang akan menolong kita bersama-sama untuk berefleksi di dalam ibadah minggu memperingati baptisan Kristus. Bagaimana Kristus bersedia dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu juga yang akan menjadi perenungan atau refleksi kita di minggu hari ini. Bersama-sama juga kita merenungkan bagaimana mensyukuri awal tahun. Kita bersama-sama akan merayakan Pulau Pendeman, bersyukur untuk panen yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Di tahun 2024 Tuhan menyertai di dalam kita berladang, bertani. Ya mungkin ada kegagalan, tapi kita diajak bersama-sama untuk berefleksi di dalam minggu baptisan Tuhan ini. Kita mengenang bagaimana Yesus dibaptis. Di situ dikatakan tadi bahwa engkaulah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Penyertaan, perlindungan Tuhan. Nah, berefleksi dari wayang tadi Bapak Ibu, semakin dekat dengan sang dalang, maka sang wayang ini akan dimainkan. Ketika dimainkan oleh dalang, maka wayang ini akan kelihatan hidup. Dia ngomong, terus kemudian wayang taruh, dia taruh. Nah, kita berefleksi bersama-sama bahwa ketika kita dekat dengan sang dalang kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah, kita hidup. Ya tadi Bapak Ibu, hal ini kita refleksikan dari bacaan pertama, bahwa di Yesaya 43 tadi, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui refleksi Yesaya ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah menyebut kita dengan namanya. Nek wong diundang atau dipanggil dengan namanya, berarti kan ada kedekatan. Berarti kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mendekat kepada kita? Ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti sang dalang yang memainkan wayangnya, kita hidup. Ning nek awake dhewe jauh dari sang dalang kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Kita mati. Bukan mati secara fisik, tetapi secara rohani. Kita akan mati. Jadi kita bersama-sama melalui hal ini bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita hidup. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian hidup, tak ngerti apa yang terjadi, Allah berjanji menyertai. Tuhan Allah akan menopang kehidupan kita. Seperti wayang tadi, kelihatan hidup karena dia dekat dengan sang pemilik kehidupan. Yang kedua, kita bersama-sama belajar di dalam kisah para rasul, bagaimana ketika para rasul pergi ke Samaria untuk menumpangkan tangan, gitu ya. Jadi ternyata ketika kita berbicara tentang Samaria ini, pergi ke tempat yang dikatakan najis orang Yahudi, pergi ke tempat kegelapan, pergi ke tempat yang misteri. Ternyata Tuhan Allah menyertai mereka, diberikan kekuasaan, diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Setiap orang-orang yang ada di Samaria boleh menerima Roh Kudus. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mendekat kepada sang sumber kehidupan, sang dalam kehidupan kita disertai.
sinaoso di tempat yang katanya tadi najis. Samaria ini kan berbicara tentang bagaimana ketika Tuhan memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dikatakan bahwa di Samaria ini banyak orang najis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tetapi di sana dikatakan Roh Kudus dapat turun di sana. Berkat apa? Roh Kudus yang menyertai kehidupan Tuhan. Bahwa ketika kita mendekat kepada Sang Sumber kehidupan itu, kita bisa dipakai untuk menyatakan mujizatnya. Walaupun di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kehidupan atau lingkungan yang jahat sekalipun. Yang ketiga, di dalam bacaan Injil kita bisa melihat momen penting yang perlu kita refleksikan bersama-sama, bahwa ketika Yesus dibaptis, dia menundukkan dirinya. Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa dibaptis oleh Yohanes? Enggak kan? Tetapi ketertundukan Yesus untuk taat melakukan setiap kehendak Bapa. Di sini bahwa Yesus diberikan kuasa ketika dia dibaptis. Dan kita pun juga sama yang telah menerima baptisan ini diundang untuk senantiasa taat. Tapi bukan hanya di situ refleksi kita, tetapi refleksi kita kepada Yohanes Pembaptis. Kita bersama-sama melihat bagaimana Yohanes Pembaptis tahu diri, tahu posisi. Wah, ketika orang defense punya banyak fans, diidolakan banyak orang, itu tentu senang sekali. Lagi Yohanes, wah ini loh Yohanes, dia yang Mesias, dia sang Mesias. Yohanes tidak bingung, iya ini loh Mesias yang membawa berita kepada kita. Dia berkata, bukan saya. Yohanes berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak lagi. Yohanes mau menunjukkan, aku itu apa-apa. Masih ada Tuhan yang di belakang. Dikatakan bahwa dia akan membaptis dengan api, dengan Roh Kudus, sesuatu yang luar biasa. Nah, seringkali ketika kita mau berefleksi dari Yohanes, bahwa ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan sesuatu untuk kebaikan untuk orang lain, jangan sampai kita meninggikan diri karena kita hanya alatnya. Seperti Yohanes yang berkata bahwa nanti dia yang akan membaptis kamu yang lebih besar kuasa. Bisakah kita juga seperti Yohanes Pembaptis? Nah, kalau kita kaitkan dengan tema besar kita, tema khotbah kita, bahwa Tuhan yang akan menyertai kita di tengah badai kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus akan menyertai di tengah badai kehidupan kita. Refleksi dari bacaan liturgis kita hari ini. Mari bersama-sama kita percaya bahwa di tengah ketidakpastian hidup, Yesus masuk ke tanggal 12 ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita tidak tahu ke depan. Ada yang apapun juga, namun kita belajar bersama-sama dari bacaan baik di Yesaya, Kisah Para Rasul maupun di dalam Injil Lukas. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah menyertai. Dia dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Sang dalam kehidupan kita, aman. Karena kita bisa hidup. Kemudian kita mengandalkan Roh Kudus. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, usaha pekerjaan kita, Roh Kudus pula yang akan menolong, memampukan kita. Tahun ini panenan kita, ladang kita disertai Tuhan. Percaya pula di tahun ini Yesus pun melalui kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa bersyukur. Dan percaya ya, mungkin tidak 100% lah kita akan sukses dalam hal itu, tapi percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun, memberi kekuatan, penghiburan dan hikmat di dalam kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab. Dan yang ketiga, kita mau meneladani Kristus yang dengan taat rela untuk melakukan dibaptis wong dosa sama melalui Yohanes. Ini juga kita perlu sadar diri bahwa melalui Yohanes dia tidak mengunggulkan diri,
karena Yesuslah yang dimuliakan, bukan dirinya. Dialah kehidupan kita di tengah badai kehidupan yang akan kita alami ke depan sampai nanti di bulan Desember di akhir tahun 2025 kita dipanggil untuk mempercayai Kristus di tengah-tengah misteri kehidupan yang kita tidak tahu. Kita mengingat, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku ini Allah, kata Tuhan. Maka percayailah, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan Allah akan menyertai. Bahkan di musim panen, di musim yang tidak menentu, di tengah katanya krisis global dan lain sebagainya, resesi dan lain sebagainya, tidak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil waktu